Oke, kali ini kita akan membahas tipe tubuh endomorph atau tipe tubuh si gemuk. Gimana cara latihan dan pola makannya. Langsung saja. Yang pertama adalah latihan beban. Kenapa tips pertama adalah latihan beban? Karena saat kalian latihan beban itu kalian membakar kalori sampai 48 jam. Itu sangat bagus sekali untuk kalian yang tipe tubuh endomorph, karena tipe tubuh endomorph ini sistem metabolismenya sangat rendah. Jadi kita harus menaikkan metabolisme tubuh kita. Jadi otot itu ibaratkan sisi motor. Semakin besar sisi motornya, maka semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Jadi jika otot kalian semakin banyak, maka makanan yang kalian bisa konsumsi itu semakin banyak. Jadi bentuklah otot kalian, karena itu akan menaikkan metabolisme tubuh kalian. Tips selanjutnya yaitu pola makan. Pola makan di sini sangat berpengaruh untuk orang yang tipe tubuh mesomorph. Intinya kalian harus berada di kalori defisit. Kalau kalian tidak mengerti apa kalori defisit, kalian bisa menonton videoku tentang membakar lemak. Jadi kalian harus kalori defisit. Tapi hati-hati jika kalian melakukan kalori defisit secara terus-menerus, karena saat kalian berada di kalori defisit, tubuh memang akan menurunkan berat badannya untuk bertahan hidup. Tapi dia akan stagnan lagi. Jika kalian lagi defisit atau mengurangi makanan, berat badan akan turun, lalu stagnan lagi. Jika kalian terus mengurangi makanan atau kalori defisit, berat badan akan turun dan stagnan lagi. Jadi selama satu hari itu, apa kalian bisa tanpa makan? Kusarankan jangan seperti itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi gimana solusinya? Solusinya lah kalian harus membentuk otot. Otot adalah kunci untuk kalian bisa makan sebebas-bebasnya. Seperti yang ku katakan tadi, otot itu ibarat sisi motor. Jadi semakin besar sisinya, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Bentuk otot itu bisa kalian lakukan di rumah, tidak hanya di tempat gym saja. Seperti push up itu juga latihan beban namanya. Bebannya apa? Tubuh kita sendiri. Tips ketiga untuk endomorph adalah tentu saja cardio. Kardio ini memang cukup penting untuk endomorph, tapi jangan salah kaprah. Banyak orang yang kulihat orang yang gemuk datang ke tempat gym atau datang ke pusat kebugaran lainnya, mereka hanya mengambil kardio saja dan tidak mengambil latihan beban. Itu salah besar, sangat-sangat salah besar. Ingat, saat kalian kardio, kalian hanya membakar kalori saat kalian kardio saja. Misalnya saat kalian lari, kalian hanya membakar kalori saat kalian lari saja. Jika kalian berhenti berlari, kalori yang dibakar habis, tidak ada kalori lagi. Tapi saat kalian latihan beban seperti push up, sit up maupun di tempat gym, kalori yang kita bakar itu berlanjut setelah kita latihan 24-48 jam. Karena saat kalian latihan beban, tubuh itu dirusak, dan untuk merecovery, untuk memperbaiki jaringan otot itu, tubuh perlu kalori ekstra untuk membentuk otot yang kita rusak tadi. Jadi itulah kenapa latihan beban sangat penting bagiku. Jadi apakah kardio itu tidak penting? No, aku tidak bilang seperti itu. Kardio itu tetap penting, tapi ada timingnya. Kapan timing yang tepat? Timing yang tepat adalah saat kalian selesai latihan beban. Kenapa? Karena saat kalian latihan beban, tubuh menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Dan saat gula dalam tubuh kita habis, kita lanjut dengan cardio exercise seperti lari, jogging, dan lain-lain. Kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Diharapkan lemak menjadi sumber tenaga. Jadi sangat baik sekali kombinasi antara keduanya. Tips selanjutnya yaitu yang keempat adalah suplemen. Jujur, untuk kalian yang ingin menurunkan berat badan, tidak ada suplemen apapun yang kalian butuhkan. Hanya pure pola makan dan latihan beban, hanya itu pure. Tapi jika kalian punya banyak uang, aku sarankan beli fat burner saja. Suplemen fat burner ini bukan artinya kalian makan langsung lemak terbakar, bukan seperti itu cara kerjanya. Kandungan dalam fat burner itulah kafein atau yang banyak terkandung dalam kopi, teh, dan lain-lain. Jadi fungsi fat burner itulah saat kalian makannya, tubuh kalian menjadi panas, atau sifatnya namanya termogenik. Tubuh kalian jadi panas. Saat tubuh kalian panas, metabolisme meningkat. Saat metabolisme meningkat, kalori yang dibakar meningkat. Saat kalori yang dibakar meningkat,
kalori harian kita menjadi menurun dan kalori kita defisit. Itulah yang diharapkan. Tapi jika kalian membeli fat burner tapi pola makan kalian masih berantakan, masih banyak makan, kalorinya masih surplus, jujur tidak ada gunanya. Aku sudah pernah mencoba itu. Jika kalian tidak punya uang lebih, aku sarankan kalian bisa mengolahkan kopi, karena kandungan kopi itu sama sifatnya termogenik, memanaskan tubuh kita dan menaikkan metabolisme. Kalau kalian tidak bisa ngopi, kopi hitam paling bagus. Tapi kalau kalian tidak bisa kopi hitam, kalian bisa gunakan teh hijau terbaik. So, kesimpulan dari tipe tubuh inilah ada dua kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah kalian bisa makan sesedikit mungkin yang kalian bisa dan berat badan akan turun. Atau kalian bisa memilih nomor dua, yaitu kalian bebas makan apapun, tapi syaratnya lah kalian bentuk otot. Karena seperti yang aku bilang tadi, otot itu seperti cc, semakin tinggi cc mobilnya atau motornya, bahan bakar yang dibutuhkan semakin tinggi. Semakin banyak otot yang kalian punya, kalian mempunyai jatah makan yang lebih banyak dari orang lain. Itu saja. Chandra Sena, dan stay estetik.